Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz yang saya hormati, DKM Masjid Jami Al-Muhajirin Cimanggis, Depok, Jawa Barat, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara para pemirsa TV One yang berbahagia. Alhamdulillah, berkat izin dari Allah, hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul untuk bermuwajahah. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapatkan curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak, saudara-saudara, seluruh yang ada di alam semesta ini merupakan rahmat dan karunia dari Allah. Ini jelas termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kata Allah, mencakup segala sesuatu. Di alam raya ini maupun yang ada pada dalam diri kita. Itu semua rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencakup segala sesuatu, keseluruhan. Sebab itu yang harus kita fahami adalah rahmat Allah terhadap makhluknya berbeda. Ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Makanya kita kenal sifat Allah itu ada Rahman, ada Rahim. Kalau yang bersifat umum, Allah itu Rahman, Maha Pengasih. Ini rahmatnya Allah nih, Maha Pengasih. Sifatnya itu Maha Pengasih. Siapa saja makhluknya dikasih. Mau yang baik, mau yang jahat, mau yang taat, mau yang salah, semua dikasih. Mau yang soleh, apa yang salah, yang baik, apa bajingan tengik. Sifat Allah Ar-Rahman, pengasih, siapa saja dikasih. Sebagai makhluk pasti dikasih. Tapi ada sifat Allah yang khusus, Ar-Rahim, penyayang. Ini diberikan kepada orang yang beriman kepada Allah. Maka sifat Allah kemudian Ar-Rahim, Maha Penyayang. Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Sebab itu rahmat Allah mencukupi segala sesuatu, meliputi segala sesuatu. Bahkan sampai kita masuk sorga pun itu sesungguhnya bukan karena amalan kita. Kalau toh nanti kita semua yang hadir di sini dan di rumah sedang menyaksikan nih, insya Allah masuk sorga, amin. Kita masuk sorga itu bukan karena amalan kita, tapi karena rahmatnya Allah. Berapa banyak sih sholat kita? Kita tahu, kita bisa taker. Berapa ikhlas sih puasa kita? Kita sendiri yang tahu. Berapa banyak sedekah yang kita jalankan, kita sendiri yang tahu. Kalau karena amalan kita masuk surga, kayaknya nggak mungkin.
yang menyebabkan kita masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat Bapak Ibu saudara-saudara. Dulu ada orang umurnya panjang. Amal ibadahnya banyak. Nih ideal nih. Orang umur panjang, amal ibadahnya banyak. Ini kan umumnya panjang doang umur. Cuman ama ke masjid miring. Umur panjang, amal banyak. Konon usianya itu sampai 500 tahun. Kerjaannya tiap hari ibadah. Sholat rajin, puasa tekun, zikir nggak ketinggalan, maksiat ogah. 500 tahun hidup hanya beribadah kepada Allah, tidak pernah maksiat sedikit pun. Di akhirat, di sidang, ternyata amal kebaikannya lebih banyak dari amal kejahatannya. Allah kemudian memutuskan, malaikat, masukkan hambaku si fulan ini ke dalam sorga karena rahmatku. Ini fulan protes. Ya Allah, saya masuk ke dalam sorga karena amalan ibadah saya. 500 tahun saya hidup di dunia mengerjakan berbagai macam amal ibadah. Saya pengen masuk surga karena amalan saya ya Allah. Kata Allah, baik. Ayo sekarang kita timbang. Mana lebih banyak amalanmu atau rahmatku? Malaikat, ambil mizan. Ambil timbangan. Tolong timbang nih. Mana lebih besar amal ibadahnya atau rahmatku? Enggak usah banyak-banyak rahmatku dah. Sebiji bola matanya timbang dengan amal ibadah dia. Lebih banyak mana? Sebiji bola matanya nih ditimbang dengan amal ibadah 500 tahun. Walhasil yang lebih berat sebiji bola matanya itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fulan sadar, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni saya, masukkan saya ke dalam sorga karena rahmatmu. Memahami atas kesalahannya, rahmat Allah sebiji bola mata mengalahkan amalan 500 tahun. Sebab itu tidak perlulah kita sombong karena memperbanyak amal ibadah. Sebab semua ini rahmat Allah mencakup segalanya. Insya Allah nanti akan kita teruskan. Sebab itu jangan berbangga dululah karena kita banyak merasa banyak amal kita. Jangan terlalu bangga dululah menghitung-hitung banyaknya sholat kita, banyaknya puasa kita, banyaknya sedekah kita. Sebab karena rahmat Allah mencukupi segalanya. Dan itu yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Insya Iblis laknatullah alaih pernah 1000 tahun ibadah di langit. 1000 tahun ibadah di langit. Sholat 1000 tahun. Ada nggak orang Cimanggis sholat 1000 tahun? Jangan 1000 tahun, 23 rakaat aja males-malesan. Selesai ibadah 1000 tahun di langit, pindah ke bumi 1000 tahun. Selesai ibadah 1000 tahun, pindah ke sorga 1000 tahun. Luar biasa.
Iblis laknatullah tuh. Waktu di sorga Allah menciptakan Nabi Adam. Iblis karena merasa amal ibadahnya banyak. Nah ini ya, ngerasa amal ibadahnya banyak, lebih mulia dari Nabi Adam, nggak mau sujud diperintah oleh Allah. Ngerasa amal ibadahnya banyak, disuruh sujud kepada Nabi Adam. Sujud sama Nabi Adam itu bukan sujudul ibadah, tapi sujud memberikan penghormatan. Sebab kalau sujudul ibadah makhluk dengan Allah saja, tapi kalau makhluk dengan makhluk itu penghormatan, bukan ibadah. Karena ngerasa ibadahnya paling banyak, nganggap kecil sama Nabi Adam, padahal ini perintah Allah. Iblis nggak mau sujud, Allah marah. Iblis, kamu tidak taat apa perintahku, keluar kamu dari sorga. Sorga nggak pantas ditempati makhluk yang sombong seperti kamu. Iblis 1000 tahun ibadah di langit, 1000 tahun di bumi, 1000 tahun di sorga, karena ngerasa lebih hebat, sombong, diusir dari sorga. Sombong cuma sekali, diusir dari sorga. Kita yang tiap hari sombong 16 keranjang, malah minta masuk sorga. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, sebab itu rahmat Allah mencakup segalanya. Bagaimana cara kita menggapai rahmat Allah? Di antaranya, pertama, jangan pernah mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini penting. Bagaimana rahmat Allah mau hadir, bagaimana rahmat Allah mau turun, kalau makhluk mempersekutukan Khalik. Sebab itu jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini nilai-nilai iman. Beriman kepada Allah dengan mantap. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berbuat, dan dalam menggenggam iman kita ingin kembali menghadap Allah. Sebab itu dalam kehidupan ini jangan pernah menyekutukan Allah. Nilai-nilai iman. Saudara, jujur saja, kita ini kadang-kadang di mulut fasih beriman, tapi perbuatan jauh panggang dari api. Nilai-nilai iman tidak kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Iman hanya sebatas sekedar pajangan di rumah saja, tapi aplikasi dalam kehidupan tidak kita terapkan. Contoh, iman baru pada tataran pajangan di rumah kita doang. Umat Islam masih banyak yang tidak membawa iman dalam kehidupannya kemana-mana. Pajangan yang saya maksud, iman sering ketinggalan di rumah daripada dibawa kemana-mana. Pegawai mau ke kantor, iman ditinggal di rumah. Ini pajangan nih. Man, kamu di rumah saja, nggak usah ikut ke kantor. Sebab kalau kamu ikut ke kantor, saya nggak bisa korupsi, man. Nah, iman baru sekedar pajangan di rumah, tapi nggak pernah dibawa kemana-mana, tidak pernah diaplikasikan dalam kehidupan. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Tadi saya katakan mudah-mudahan kita semua golongan orang-orang selamat. Amin. Tapi yang selamat jangan cuma kita sendirian.
Anak-anak kita tuh yang di rumah atau yang lagi ngabuburit entah kemana, itu juga tolong dipantau, dimonitor, diarahkan, diperhatikan nilai iman dan akidahnya. Sebab sekarang ini ada upaya mendangkalkan nilai-nilai iman. Biarkan di atas KTP mereka tertulis agama Islam, tapi masukkan budaya-budaya yang menyebabkan mereka pada akhirnya malu untuk belajar agamanya sendiri. Awas, hati-hati nih. Di doktrin ditanamkan rasa malu untuk belajar agama Islam. Disuruh puasa malu, disuruh ngaji bawa-bawa Al-Quran malu, dianggap ketinggalan zaman, gak modern, malu. Hadir di majelis-majelis ilmu malu, pakai kopiah, pakai peci malu, pakai jilbab malu, ditanamkan rasa malu. Awas, hati-hati nih. Baik mempelajari agamanya sendiri maupun jati diri sebagai sebuah bangsa. Saudara, disadari atau tidak, kita ini digempur, didangkalkan imannya dan ingin dicabut dari akar tradisi budaya sendiri. Misalnya, tengoklah sadar atau tidak, budaya-budaya asing berupa makanan masuk menyerbu bangsa kita. Apa yang disebut dengan sajian serba cepat, fast food, itu menggejala, itu terjadi di tengah-tengah kita. Misalnya, nggak apa-apa, ini bersaing kok. KFC, McDonald dan sebagainya, itu bagus. Tapi pada akhirnya mencabut akar tradisi bangsa kita. Makanan-makanan kita, combro misalnya, misro, ongol-ongol, adanya cuma bulan puasa. Selebihnya, wallahu a'lam. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, saya kembali soal pendangkalan iman, pendangkalan nilai-nilai keyakinan. Dan ini sangat bahaya sekali. Ditanamkan rasa malu belajar agama, malu untuk belajar agamanya sendiri. Saya bersyukur bahwa Ramadan 1438 Hijriah ini membawa dampak yang luar biasa. Banyak public figure pakai baju koko, pakai peci, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan seterusnya. Amin. Ini membawa satu kebaikan dan kita berharap mereka bisa terus istiqomah dalam nilai-nilai kebaikan. Imannya dengan kata lain tidak mengalami proses pelenturan. Sebab saudara, saya katakan, bagaimana rahmat mau turun, bagaimana rahmat mau kita dapat kalau kita tidak benar-benar menjaga nilai-nilai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, menyekutukan Allah dengan sesuatu pun jangan sampai. Sebab ini syarat paling utama kalau kita ingin mendapat rahmat dari Allah. Jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Artinya mengerjakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Satu.
Yang kedua, di antara kita mendapat rahmat dari Allah, di antaranya yang kedua adalah melaksanakan berbagai macam amalan-amalan ibadah. Nih, 1438 Hijriah, kita melaksanakan puasa Ramadan. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tahun lalu, Ramadan tahun lalu puasa bareng sama kita, sekarang udah nggak bisa lagi. Kita masih beruntung menemukan Ramadan tahun ini, maka jadikan ini Ramadan terakhir supaya kita benar-benar giat dalam beribadah kepada